Oke, shalom teman-temanku semua. Kembali lagi hadir bersama dengan aku, ya, namaku Jimmy. Dan untuk kesempatan video kali ini, aku akan membuat video versi panjangnya dari judul Berbuat Baik versus Kasih Karunia. Nah, ini versi panjangnya ya, versi lebih detailnya. Nah, em, banyak dari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita itu sering banget dengar bahwa kita itu harus berbuat baik gitu loh kepada beberapa orang, kepada semua orang bahkan. Nah, tapi masalahnya nggak semua orang itu bisa terima perbuatan baik kita. Karena apa? Ya karena eh, interpretasi atau anggapan mereka itu beda-beda, ya. Anggapan manusia itu beda-beda. Kalau misal kita melempar roti kepada orang tersebut, belum tentu yang mereka terima itu roti, bisa aja batu, ya. Ya anggap saja seperti itu ya. Ya ini imajinatif aja ya, lempar roti tapi dapatnya batu. Nah, karena perkataan A bisa menjadi C kalau orang tersebut ya lagi banyak pikiran atau lagi gak mood mungkin ya. Nah, jadi begini, berbuat baik ya kita bisa lakukan kepada semua orang, tapi jangan pernah mengharapkan perbuatan baik juga, perbuatan baik dari mereka juga kepada kita gitu. Kalau kita sudah memberikan yang terbaik untuk banyak orang ya, kalau satu atau dua orang di antara mereka feedbacknya itu negatif, ya sudah gitu loh, ya dengarkan saja, tapi nggak usah ditelan bulat-bulat gitu loh ya. Jadi kita melakukan perbuatan baik kita ya sesuai dengan uh, kebenaran firman Tuhan ya. Oh ya jelas ya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya sudah gitu loh, ya sudah, kita sudah mengeluarkan perbuatan baik kita, dan jangan pernah mengharapkan sesuatu yang baik dari mereka gitu loh. Karena ekspektasi kita itu harus diatur ya, jangan ketinggian. Yang cukup satu saja yang boleh ketinggian, yaitu Tuhan ya. Ekspektasi kita atur setinggi-tinggi mungkin kepada Tuhan. Oh yes, dan itu wajib ya, dan itu harus ya. Kalau sama manusia lain nggak usah tinggi-tinggi ya, cukup levelnya tuh menengah aja ya, kelas menengah, middle class. Kayak HP aja. Nah, jadi gini, lalu ada versus kasih karunia. Ini maksudnya apa? Nah, jadi segala sesuatu perbuatan baik kita yang kita lakukan itu atas dasar kasih karunia, bukan kebalikannya. Nah, kalau orang-orang dunia ya, anggap saja begitu, orang-orang dunia berbuat baik karena ingin mendapatkan sesuatu, ingin mendapatkan perkenanan Tuhan, ingin mendapatkan berkat yang lebih ya loh. Berbuat baik, bagi-bagi sembako atau bagi-bagi apa uang gitu misalkan, atau berbagi-bagi pengetahuan karena mereka ingin mendapatkan sesuatu, baik diperkenan Tuhan, diperkenan manusia, ataupun untuk menerima keselamatan sekalipun gitu. Tapi di dalam kekristenan ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita itu sudah menerima kasih karunia itu. Kita menerima grace, the awesome grace terlebih dahulu, baru kita menjadi berkat, baru kita berbuat baik kepada setiap orang gitu loh. Kita menerima dulu ya, kekristenan itu konsepnya menerima dulu, baru kita salurkan kepada orang-orang di sekitar kita ya. Makanya konsep keselamatan ya, itu ya kita sudah terima dulu gitu loh. Kita terima dulu keselamatan. Nah, baru setelah itu kita mengerjakan keselamatan kita. Makanya yang dimaksud kita harus mengerjakan keselamatan, yaitu kita mengerjakan
apa pekerjaan-pekerjaan Tuhan, maupun ya istilahnya sederhananya melayani sesama kita gitu loh. Melayani sesama kita yaitu juga mengerjakan keselamatannya kita gitu loh. Karena apa? Ya karena kita sudah diberi keselamatan kan. Dosa kita sudah dipatahkan. Segala macam kutuk sudah dihancurkan. Jadi kita sudah menerima keselamatan. Ya kita kerjakan keselamatannya kita gitu loh. Ya. Dosa kita sudah ditebus ya oleh anugerah Tuhan, oleh kasih karunia-Nya Tuhan. Maka kewajiban kita melakukan keselamatan kita dengan berbuat baik, dengan menjadi berkat bagi sesama kita. Nah, tapi kita nggak boleh kecewa sama manusia ya. Kita tuh habis terima terus melepaskan berkat. Udah itu aja, nggak usah mengharapkan kembali gitu loh. Nah, kalau tidak salah ya, Cemil, correct me if I'm wrong, yaitu di Nabi Yeskiel pernah, ini ya correct me ya, Nabi Yeskiel atau Nabi yang lain gitu, Tuhan berfirman pada Nabi tersebut bahwa kalau kamu sudah tahu kebenaran firman, ya, lalu ada temanmu, ya kalau di dalam Alkitab bahasanya bukan teman sih ya, tapi ada saudaramu gitu. Tapi aku di sini lebih mengungkapkan teman lah ya. Kalau ada temanmu yang berbuat salah atau berbuat dosa, tegurlah gitu, tegurlah. Karena kamu sudah tahu kebenaran firman. Apalagi kalau teman dekatmu, tegurlah ya. Masalah dia mau nerima dengan baik atau enggak, itu urusannya dia dengan Tuhan ya, bukan urusan kita lagi. Yang penting kita sudah tahu kebenaran firman, kita bagikan kepada orang tersebut supaya orang tersebut atau teman kita ini bertobat ya. Kalau dia bertobat ya syukurlah, tapi kalau enggak mau, masih ngotot dengan pikirannya sendiri, ya sudah gitu. Ya sudah gitu, biarkan urusannya dia tuh sama Tuhan sendiri gitu. Yang penting kamu ya tetap ya bersyukur juga karena kamu sudah mau, sudah berniat untuk bukan berniat doang sih ya, berniat dan mau untuk melakukan, menegur temanmu tersebut ya. Tapi kalau kamu sudah tahu kebenaran dan kamu sengaja untuk tidak melakukannya, tidak menegur teman dekatmu itu, nah maka kamu sendiri bakal berdosa gitu. Ya karena kamu sudah diberitahu Tuhan ya kan, kamu sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, dan itu juga teman dekatmu gitu loh. Tapi kamu cuek-cuek aja, nggak peduli, itu termasuk dosa teman-teman. Ya, itu termasuk dosa. Kamu cuek, kamu nggak peduli, tapi kamu sebenarnya tahu kebenaran firman Tuhan, dan temanmu hampir jatuh ke dalam jurang yang kelam, kamu biarkan gitu loh. Istilahnya kamu biarkan, itu dosa. Ya, itu dosa. Jadi, kalau kamu sudah tahu kebenaran firman Tuhan, dan kamu memiliki beberapa teman-teman yang dekat sama kamu, ya sampaikan firman Tuhan. Ya, apalagi kalau mereka sudah jatuh dalam dosa dan mereka hampir terseret ke dalam kegelapan ya. Ya, beritahu mereka gitu, beritahu mereka. Ya, alangkah lebih baik lagi kalau menuntun mereka pelan-pelan, mengarahkan kembali kepada Tuhan gitu. Tapi kalau mereka masih ngeyel bahwa ini kan keputusanku sendiri, ini kan kehidupanku sendiri, suka-sukaku dong, meskipun kamu teman dekatku, kamu nggak ada urusannya dengan urusan pribadiku gitu, ya sudah, mau gimana lagi. Mereka berkutat dengan kesenangannya sendiri, dengan pikirannya sendiri, dengan kebenarannya sendiri. Ya nggak bisa dipaksa ya, pasti orang-orang tersebut nggak bisa dipaksa. Yang penting kita sudah memberitahukan firman Tuhan, kebenarannya begini.
Kalau kamu mau bertobat ya syukur, kalau kamu nggak mau bertobat ya tanggung sendiri resikonya. Tanggung sendiri konsekuensinya, ya. Jadi itu, ya, kita sudah terlebih dahulu menerima kasih karunia dari Tuhan, maka kita harus mengerjakan keselamatan yang daripada kita. Amin. Itu aja dari aku. Shalom.